ingatkan diriku, sembuh pun kan marah bila terlalu sakit hati. Daripada sakit hati, lebih baik sakit ini. Biar tak mengapa, rela, rela, aku relakan. Rela, aku rela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat obsesi. Kembali lagi dengan tayangan program Obsesi, obrolan sehat seputar Oki. Acara ini disiarkan langsung dari ruang media center Polisi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Acara ini akan dipandu oleh saya, Jessica MDK, dan rekan saya, Karina Zafira, ahli media keperawatan. kurang lebih 1 jam mendatang kita akan membahas tema-tema menarik seputar kesehatan. Tema kita kali ini yaitu program Revolusi KIA di Puskesmas Mulia Guna. Iya, benar sekali. Nah, kali ini sahabat obsesi, kita telah kehadiran narasumber yang luar biasa dan cantik, jauh-jauh dari Puskesmas Mulia Guna, yaitu Ibu Linda Aryani, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Beliau merupakan pimpinan Puskesmas Mulia Guna. Iya, selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, tetap sehat ya, Bu, ya, meskipun lagi musim pancaroba ini. Iya. Harus tetap ya. Semangat hari ini, Bu. Semangat. Iya, tapi sebelum kita berbincang-bincang lebih hangat nih, ada kalanya, Bu, baiknya mungkin Ibu bisa menyapa dulu sahabat obsesi yang sedang menonton. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat obsesi. Saya Ibu Linda Aryani, pimpinan Puskesmas Mulia Guna, mengingatkan kembali bahwa virus COVID-19 masih berada di sekitar kita. Tetap patuhi dan terapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker, menjaga jarak, dan tingkatkan imun dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Iya, sesuai dengan Perbup nomor 39 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 19 di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bab 6 Pasal 9 Dinas Kesehatan untuk melakukan penyuluhan sosialisasi terkait informasi dan pengendalian COVID-19. Iya, nah selain itu ada juga nih, adapun upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan jejaringnya, yaitu pertama melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara masif secara serentak oleh setiap puskesmas dan Dinas Kesehatan menggunakan puslink pada setiap hari Jumat pada wilayah kerja masing-masing. Kemudian penyuluhan pada kegiatan tertentu dilakukan oleh petugas kesehatan secara masif. Dan yang terakhir nih, melalui multimedia seperti saat ini dengan program inovatif Dinas Kesehatan yaitu Obsesi yang akan setiap tayang pada setiap hari Rabu pukul 9 yang disiarkan secara langsung melalui Instagram, YouTube, dan Facebook Dinkes Live, Dinkes Kap Oki. Iya, sesuai tema kita kali ini ya Bu ya, yaitu program Revolusi KIA di Puskesmas Mulia Guna. Ini Bu, kita mau tahu bagaimana sih Bu situasi kesehatan ibu dan anak, seperti sasaran jumlah ibu hamil, bersalin, dan bayi baru lahir. Ya, jadi Puskesmas Mulia Guna ini memiliki 4 desa binaan, Desa Mulia Guna, Desa Bumi Harapan, Desa Panjatunggal Benawa, dan Desa Sinar Harapan Mulia. Di mana jarak tempuh yang paling jauh itu adalah Desa Sinar Harapan Mulia, itu kurang lebih 45 menit menuju ke puskesmas induk kita. Jadi
untuk tahun 2021 itu jumlah sasaran ibu hamil kita sebanyak 224 orang. Untuk ibu bersalin sebanyak 211 orang. Dan untuk bayi sasaran kita di tahun 2021 ini sebanyak 209 orang. Iya, lumayan banyak juga ya Bu ya. Iya. Jadi gini Bu, bagaimana nih Bu strategi Ibu untuk mendeteksi dini dan pemantauan pada ibu hamil dengan faktor resiko di Puskesmas Mulyaguna? Iya, tentunya untuk mendeteksi ibu-ibu hamil ini kita aktifkan posyandu ibu hamil dan kita juga ada kelas ibu hamil, jadi kita aktifkan kedua program tadi, di mana waktu posyandu ibu hamil itu wajib diperiksa mendapatkan 10T oleh bidan desanya, di mana nanti dengan 10T itu akan kita temukan kira-kira si ibu ini berpotensi punya faktor risiko apa. Dan di kelas ibu hamil juga nanti setiap bulan ini trimester 1 kemarin sudah dilakukan oleh bidan subkoordinator kita di kelas ibu hamil. Tujuannya juga biar bisa memantau secara intens si ibu-ibu hamil kita tadi. Dan untuk ibu-ibu hamil dengan faktor risiko yang sudah kita temukan tadi akan kita rujuk ke RSUD Kayagung. Iya, rumah sakit rujukan ya Bu ya? Iya, benar sekali ya Bu ya. Jadi untuk ibu-ibu hamilnya ini terdeteksi dini ya Bu ya, dengan 10T tadi, dengan periksa kehamilan di posyandu dan fasilitas kesehatan. Iya. Nah, untuk di zaman COVID ini Bu, kelas ibu hamilnya tetap berjalan secara langsung atau bisa melalui grup WA itu biasanya? Kita langsung. Tentunya tetap dengan menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan tadi. Iya, itu yang paling penting ya Bu ya. Nah, udah oke semua nih. Untuk yang resiko Bu, biasanya di Puskesmas Mulyaguna itu ibu hamil dengan resiko itu resiko apa Bu biasanya yang paling sering dominan ditemukan? Iya, yang sering kita temukan itu jarak kehamilan, bisa terlalu dekat atau terlalu jauh, dan kalau untuk penyakit itu sering kita temukan ibu-ibu dengan hipertensi. Iya, hipertensi langsung dirujuk ya Bu ya? Iya, harus dirujuk ke RSUD Kayagung. Dan alhamdulillah sekarang ini kan dengan gagasan Bapak Bupati Oki kita, Bapak Haji Iskandar SE, melalui Bapak Kepala Dinas kita, Bapak Iwan Setiawan SKM MKes, diadakan program rujukan dengan menggunakan jam persal. Jadi rujukan jam persal ini rujukan gratis untuk ibu-ibu hamil yang belum mempunyai kartu BPJS. Iya, jadi sangat menarik sekali ya Bu ya, program jam persal kita yang dari Bapak Bupati kita melalui Bapak Kadinkes kita ya Bu ya. Iya, sangat membantu masyarakat yang tidak mempunyai BPJS sama kartu KIS di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jadi bisa menggunakan program ini ya Bu ya, dengan melengkapi persyaratan tentunya ya Bu ya. Iya. Dan jadi untuk ibu hamil yang beresiko ini juga kita tujukan ke rumah sakit ya Bu ya. Iya, jadi untuk mencegah angka kematian ibu dan bayi ya Bu ya, dan tentunya meningkatkan angka harapan hidup. Nah Bu, kalau semuanya udah bagus nih, kira-kira Bu, apakah proses persalinan di Puskesmas Mulyaguna itu sudah sesuai dengan SOP, standar operasional pelaksanaan? Ya, tentunya kami selaku tenaga kesehatan di lapangan wajib sesuai dengan SOP. Jadi untuk pelayanan persalinan gratis ini kami melakukan pelayanan untuk ibu-ibu hamil dengan gratis, kemudian diantar, dijemput sebelum dan setelah proses kehamilan, dan kalau ada faktor risiko tadi kita bantu rujuk ke RSUD Kayagung, dan nanti ketika dia bersalin di puskesmas kita nanti ada cenderamata dari Puskesmas Mulyaguna yang bersalin di ruang KIA kita. Jadi menarik sekali ya Bu ya, sudah untuk ibu hamil sudah diantar, dijemput juga. Jadi sangat bermanfaat sekali program ini ya Bu ya. Iya, dan tentunya yang lahiran di Puskesmas Mulyaguna mendapat cenderamata, udah gratis mendapat cenderamata, diantar dan dijemput juga ya Bu ya. Untuk
ini kan udah sesuai SOP nih Bu. Nah untuk ambulans di puskesmas, terus tenaga kesehatannya, dan juga untuk ruang bersalinnya Bu, apakah sudah memadai, sudah mencukupi Bu? Ya, alhamdulillah di Puskesmas Mulyaguna kita ada 2 ruangan, satu ruangan untuk ruang bersalin dan satu ruangan untuk observasi setelah persalinan. Sedangkan untuk tenaganya kami masih terbatas di bidan yang PNS. Jadi sementara ini kami berdayakan tenaga-tenaga bidan kita yang TKS untuk membantu menyukseskan program resolusi KIA di Puskesmas Mulyaguna tadi. Untuk ambulans ini ada kita Bu? Alhamdulillah ambulans kita tersedia 1 unit yang bisa kita gunakan untuk proses mengantar dan menjemput pasien di rumah dan setelah persalinan. Nah, walaupun TKS Bu ya, yang pasti harus memiliki STR ya Bu ya? Wajib. Karena untuk adik-adik bidan yang belum memiliki STR tentunya tidak atau belum boleh melakukan pelayanan di ruangan KIA. Iya, jadi ini bahasa obsesi. Jadi ini persalinan di Mulyaguna ini udah terpercaya nih, bukan abal-abal ya. Iya. Nah, jadi kan udah dijemput, diantar, gratis, terus dikasih hadiah nih, dalam masa. Jadi buat warga nih, mungkin Ibu bisa nih mengantisipasi mungkin untuk warga-warganya bisa nih bersalin di Puskesmas Mulyaguna karena sudah terpercaya dan memiliki STR-nya Bu ya. Iya, pastinya sudah disosialisasikan juga ya Bu ya kepada masyarakat di Mulyaguna ya Bu ya untuk ibu hamil yang tidak mempunyai BPJS dan kartu KIS dan melengkapi persyaratan ini bisa persalinan gratis di Pasienkes di Puskesmas ya Bu ya atau di Poskesdes. Iya, sangat menarik sekali ya Bu ya perbincangan kita kali ini, tapi kita harus break sebentar mendengarkan live music dari Ibu Yeni Andikep dan Kak Tarom dan akan dilanjutkan dengan praktek kesehatan oleh Ibu Bikor Mulyaguna yaitu Ibu Yeni Jana, Sajana, saya Serapan, dan ada rekan kita nih yaitu Richa Fernika, ahli media kebidanan dengan akan praktek kesehatan cara mengatasi ruang popo. Iya, selamat menyaksikan. Seorang diri hanya berteman sepi dan akhir malam. Ku coba merenungi tentang jalan hidupku. Dan menyimak sebuah arti kehidupan. Hati selalu bertanya, adakah kasih suci dalam cinta? Adakah cintamu seberkas cahaya terang menyinari
lagi dalam program Obsesi, obrolan sehat seputar Oki. Pada praktek kesehatan kali ini akan dipandu oleh saya, Ibu Karika, dan di sebelah saya sudah ada 3 koordinator dari Puskesmas Mulia Buna, yaitu Ibu Yuliana SSC. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Apa kabar ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu ya. Yang pastinya udah senang nih, Bu ya, untuk memberikan edukasi kepada sahabat asosiasi. Oke, ini Bu. Apa sih Bu judul praktek kita hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat obsesi dimanapun berada. Saya Yuliana, di bidang koordinator dari Puskesmas Mulia Buna. Kali ini kami akan mempraktekkan tentang cara mengatasi ruang kotor. Wah, yang pastinya sangat menarik nih untuk ibu-ibu di rumah yang mempunyai bayi ya Bu ya. Iya. Bisa dijelasin apa sih Bu ruang kotor itu? Ya, Ibu kalau mendengar kata ruang pokok tidak asing lagi ya. Jadi kalau ruang pokok itu adalah kondisi di mana kulit bayi atau si kecil, terutama di daerah yang popok atau pampers, biasanya di sekitar pantat, lipatan paha atau kelamin bayi itu mengalami iritasi. Iritasi Bu ya. Apa saja sih Bu gejala dari ruang pokok? Banyak sekali yang gejalanya, biasanya merah-merah atau beruntusan di pantat, lipatan paha dan kelamin bayi. Itu rasanya gatal dan perih sekali. Juga bisa membuat bayinya tersebut rewel. Apalagi kalau dia sedang buang air kecil atau buang air besar. Kira-kira ini Bu, apa saja sih Bu penyebab dari ruang pokok tersebut Bu? Banyak faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya ruang pokok, diantaranya bisa karena pemakaian pampers yang terlalu ketat. Terlalu ketat ya, terlalu lama. Karena tidak sesuai dengan ukurannya, sehingga dapat menyebabkan gesekan antara kulit dan pampers sehingga menyebabkan iritasi dan terjadi ruang pokok. Juga karena pemakaian pampers yang terlalu lama. Biasanya terlalu lama Bu ya, tidak dilihat lagi pampersnya apa udah penuh. Jadi menyebabkan kulit bayinya tersebut lembab sehingga dapat terjadi infeksi karena bisa terpapar dan gases sehingga menyebabkan terjadinya infeksi. Lagi Bu, penyebab dari ruang pokok dapat juga disebabkan karena alergi. Karena ibu-ibu sekarang kan banyak menggunakan pampers ya, menggunakan pampers. Kadang ada kulit bayi itu yang sensitif, sensitif dengan kandungan dari pampers tersebut. Kadang juga banyak sekarang ibu-ibu kalau membersihkan sisa kotoran bayi itu menggunakan tisu basah. Karena ada saja yang alergi sehingga dapat terjadi ruang pokok tadi. Penyebabnya ada 3, satu iritasi, yang kedua infeksi, yang ketiga alergi. Setelah itu Bu, gejalanya tadi merah-merah, beruntusan Bu ya, di sekitar daerah pantat, lipatan paha dan kelamin si bayi kecil. Gimana kalau kita langsung aja Bu, kayaknya sahabat autistik sudah semakin penasaran Bu, gimana sih Bu cara mengatasi ruang pokok tersebut? Ya, karena ibu-ibu kalau anak ibu atau si kecil mengalami ruang pokok, jangan panik atau khawatir. Jadi kita bisa lakukan perawatan di rumah ya. Pertama-tama kita persiapkan dulu alatnya dulu. Alatnya sudah tidak susah Bu. Bawa air hangat dulu ya. Kemudian kapas, kering atau kain yang lembut ya. Kemudian jangan lupa Bu, kita pakai krim atau salep untuk ruang pokok. Krim atau salep ini bisa kita dapatkan di Deli atau toko obat terdekat. Banyak ya bermacam-macam mereknya. Yang sesuai dengan kulit bayinya. Setelah itu, kemudian kita mulai ya cara perawatannya. Yang pertama jangan lupa kita cuci tangan dulu dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kebersihan tangan ya Bu ya, penting sekali ya.
Sebelum memegang bayi atau si kecil sebaiknya kita mencuci tangan dulu. Setelah itu kita buka ada bayi yang mengalami minum popok. Kita bersihkan terlebih dahulu ibu-ibu dengan menggunakan kapas yang kita basahi dengan air hangat. Ya. Kita usapkan dengan lembut di sekitar kulit bayi yang mengalami buah popok ya. Sebanyak berapa kali dibersihkan itu? Kita bersihkan, pertama kita usapkan dari atas ke bawah, buang ya, kemudian pokoknya sampai bersih ya. Bersih ya. Sampai 3 kali lah ya. Jika anaknya buang air besar, langsung dibersihkan juga Bu. Ya, sebaiknya kalau anaknya buang air besar, segera dibersihkan. Kalau masih ada sisa kotoran fesisnya, kita bersihkan ya dari atas ke bawah, usap dengan lembut. Dan setelah kita bersihkan dengan air hangat tadi, kita keringkan terlebih dahulu dengan tisu atau kain yang lembut. Pelan-pelan, jangan digesek karena ini rasanya perih sekali ya. Biasanya bayi itu kalau misalnya kekendaraan popok pastinya rewel ya. Karena perih biasanya. Apalagi kalau dia sedang buang air kecil atau buang air besar. Setelah kita keringkan, baru kemudian kita oleskan salep atau krim untuk ruang popok tadi. Kita oleskan tipis-tipis saja ibu, yang penting rata ya mengoleskannya. Oleskan dari atas ke bawah. Kira-kira dalam sehari itu berapa kali ya yang diberikan krim pada bayi yang sedang mengalami ruang popok? Kalau bayi yang sedang mengalami ruang popok sebaiknya cukup 3 kali saja sudah untuk perawatan. Kalau misalnya bayinya buang air kecil atau buang air besar, itu kita bersihkan saja. Ya. Ya, nanti malah alergi ya. Setelah kita kasih krim atau salep tadi, kita tunggu sebentar sampai krimnya meresap atau agak mengering. Kemudian baru kita pakaikan popok yang baru Bu ya, popok yang baru yang bersih ya. Gini Bu, Ibu keefektifan menggunakan popok itu menggunakan popok kain atau menggunakan pampers? Sebenarnya sebaiknya itu dan menggunakan itu saya menggunakan popok sekali pakai atau popok kain. Karena kalau popok kain itu biasanya kalau basah ya kita raba basah pasti langsung kita ganti. Sedangkan kalau memakai pampers itu lama baru diganti. Itu dapat jam-jam ya. Iya, dapat menyebabkan kulit bayinya lembab dan dapat menyebabkan terjadinya ruang popok tadi. Ya, tapi kebanyakan ibu-ibu di rumah ini kebanyakan memakaikan bayinya pampers Bu ya. Iya. Praktisan Bu ya. Iya. Sebaiknya kalau memakai pampers itu berapa jam? 4-5 jam itu diganti pampersnya. Atau kalau anaknya atau si kecil buang air besar itu segera diganti, jangan dibiarkan lama. Dibiarkan ya. Kira 4-5 jam itu berarti sih bisa diganti dengan pampers yang baru. Ya, mungkin di sini Bu ya topik kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat obsesi yang ada di rumah. Saya Ibu Sarnitil dan di sebelah saya Ibu Lili Jana. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bu, kembali ke tema kita, itu program Revolusi KIA. Ini juga kita, Dinas Program Revolusi KIA, telah bekerja sama dengan Disduk Capil ya Bu ya. Ya, yaitu untuk pelayanan kesehatan masyarakat yang persalinannya harus di Pasienkes dan ini dapat mendapatkan kartu identitas anak, kartu keluarga, dan akte kelahiran. Dan pastinya tim verifikator sudah menyiapkan ya Bu ya untuk adminnya ya Bu ya untuk mengirim data
kita ke Distrik Capilnya. Ya, dan ini juga bisa selesai dalam waktu kurang lebih 2 hari ya Bu ya, jika persyaratannya sudah lengkap. Ya, terima kasih Bu. Dengan adanya MOU ini tentunya wilayah kerja binaan kami yang jarak tempuhnya jauh seperti Desa Sinakapen Mulia sangat bisa terbantu. Jadi mereka tidak perlu jauh-jauh untuk mengurus akte dan KK terbaru sehubungan dengan anaknya tadi kan. Jadi alhamdulillah artinya dengan adanya MOU ini sangat membantu untuk kami yang punya wilayah kerja binaan dengan akses yang jauh tadi. Iya, benar ya Bu ya. Sangat membantu ya Bu ya, gagasan dari Bapak Bupati kita melalui Bapak Kadinkes kita ya Bu ya, yaitu bekerja sama MOU dengan Distrik Capil. Jadi untuk daerah-daerah yang jauh ini bisa ya Bu ya mendapatkan akte, mendapatkan KK dan mendapatkan kartu identitas anak yang memenuhi syarat melahirkan di Pasienkes ya Bu. Iya, khususnya ini Pasienkesnya daerah Oki ya. Iya, pastinya tentunya karena ini gagasan dari Bapak Bupati, yaitu Bapak Haji Iskandar SE selaku Bapak Bupati Ogan Komering Ilir. Iya, ini Bu, setelah adanya program revolusi KIA ini Bu, adakah hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan inovasi program revolusi KIA di Puskesmas Mulia Guna ini? Iya, sebagaimana yang saya ceritakan tadi, desa kami dengan jarak tempuh terjauh itu Desa Sinakapen Mulia, tentunya kami punya hambatan aksesnya ketika nanti si ibu ini misalkan harus dirujuk ke rumah sakit Kayagung, di mana jalan di sana itu dia masih tanah merah. Jadi kalau dia musim hujan jalannya sangat becek dan kalau dia kemarau ya debunya sangat banyak. Jadi yang menjadi hambatan kami sejauh ini yang kami temukan ya masalah akses tadi. Akses jalan. Iya, akses jalan. Mungkin pernah nih Bu saat ngerujuk pasien ada pengalaman nih ambulannya amblas. Iya. Ada saja pernah kita alami itu ketika membawa pasien, kondisi hujan deras, jalannya tadi becek, dan karena ambulan kita belum double guarded ya, jadi terkadang rodanya itu ikut berjalan licin, jadi butuh perjuangan untuk mengantar ibu tadi sampai di rumah sakit Kayagung. Artinya sangat luar biasa sekali perjuangan bidan-bidannya. Iya, saya berterima kasih banyak dengan bidan-bidan desa kami yang alhamdulillah 3 desa kami itu punya puskesdes dan semuanya ditunggu oleh bidan desa kami. Iya, artinya nih buat sahabat obsesi dan juga yang warga Mulyaguna nih, artinya nih harus nih bersalin di Puskesmas Mulyaguna karena sangat luar biasa sekali ya untuk tenaga kesehatannya dan juga perjuangannya meskipun aksesnya susah ya Bu ya. Iya. Nah Bu, walaupun sudah ada hambatan, rintangan nih, kira-kira untuk capaian persalinan di Puskesmas Mulyaguna semenjak adanya revolusi KIA ini, apakah sudah mencapai target? Ya, alhamdulillah capaian kami per akhir Mei tahun 2021 itu ibu hamil sudah kita temukan sebanyak 111 orang dan ibu bersalin itu sudah kita temukan sebanyak 99 orang dan alhamdulillah bayi yang lahir pun 99 orang yang artinya 0 kematian ibu dan 0 kematian bayi. Iya, luar biasa sekali ya Bu ya. Kalau dihitung tadi dari 224 artinya sudah 50% ya. Iya, berarti adanya revolusi KIA ini sangat membantu ya Bu ya. Sangat membantu sekali untuk ibu-ibu hamil yang belum mempunyai kartu jaminan kesehatan seperti BPJS, KIS dan sebagainya. Iya, jadi untuk ibu hamil di wilayah kerja Kabupaten Ogan Komering Ilir yang tidak mempunyai kartu BPJS dan kartu KIS ingin bersalin bisa gratis nih di Pasienkes, itu di Puskesdes dan di Puskesmas. Terutama untuk saat ini kita menggunakan itu Puskesmas Mulyaguna. Iya, dengan syarat melengkapi persyaratan pastinya ya Bu ya. Iya. Jadi pastinya sangat bermanfaat sekali gagasan program revolusi KIA ini.
Iya, jadi dalam pelaksanaan di puskesmas ini kan disebutkan tadi 24 jam ya Bu ya. Iya. Dan ini dijaga ya Bu ya sama bidan desanya ya Bu ya. Iya, standby selalu ya Bu ya. Iya, karena persalinan itu tidak mengenal waktu ya Bu ya, mau jam berapa. Jadi sangat ini sekali ya Bu ya bidannya. Iya. Untuk sistem penjagaannya itu Bu, mungkin Ibu selaku pimpinan puskesmas, apakah ada, kalau kita bahasanya sip nih, jaga sip, apakah terbagi atau gimana Bu? Iya, jadi kebetulan puskesmas kami ini kan puskesmas non rawat inap, tentunya ini butuh kerjasama antara bidan koordinator dengan bidan-bidan di ruang KIA, di mana kita kan sudah tahu tafsiran persalinan untuk ibu-ibu yang ada di wilayah kita. Dan dengan adanya tafsiran itu, si ibu hamil itu memang sudah kita titipin nomor HP juga. Kalau misalkan dia ada keluhan, bisa langsung kontak dengan petugas kita, khususnya bidan desa masing-masing. Jadi kalau untuk sip-sipan betul-betul jaga di puskesmas itu tidak demikian, tetapi kami memanfaatkan teknologi sekarang dengan via telepon, dengan itu tadi sasarannya adalah ibu-ibu hamil yang sudah kita tahu tafsiran persalinannya di tanggal berapa. Jadi ibu hamilnya juga kita sudah kasihkan nomor HP petugas kita. Jadi ketika dia ada istilahnya ada gejala sedikit, ada tanda-tanda ingin persalinan, langsung kontak dengan bidan desa kita. Nanti bidan desa bisa menghubungi petugas ambulan kita untuk menjemput di rumah. Iya, artinya jemput bola ini. Iya. Nah, untuk ibu hamil yang resiko Bu, apakah misalkan ibu ini jauh nih kendalanya nggak bisa datang, apakah petugas dari bidan desanya door to door ke rumah mengunjungi untuk mengobservasi kelanjutannya Bu? Iya, alhamdulillah itu tadi karena puskesmas kita semuanya memang betul-betul dihuni oleh bidan desa kita, memang betul-betul berdomisili di situ. Jadi alhamdulillah tidak mengalami kesulitan untuk ibu-ibu hamil yang punya faktor risiko kehamilan. Jadi jemput bola tetap kita lakukan. Kalau memang si ibu terkendala datang di kelas ibu hamil atau di posyandu ibu hamil, maka bidan desa nanti yang mengunjungi ibu yang bersangkutan. Iya, jadi untuk ibu hamilnya sudah dicatat nomor HP-nya Bu ya. Jadi via online ya Bu ya. Iya, jadi untuk ibu hamilnya kalau misalkan jadwal posyandu ini bisa di-share ya Bu ya. Iya, di grup WA ya Bu ya. Grup jadi untuk ibu hamil yang tidak datang ini gimana Bu? Kalau misalkan ibu hamil nih Bu, jadwalnya posyandu dia tidak datang Bu pada saat tanggal posyandu ini gimana Bu? Apa didatangin ke rumah atau gimana Bu? Ya, itu tadi. Maka bidan desa kami harus mendatangi ibu hamil yang tidak datang tadi. Kira-kira ada masalah apa sehingga yang bersangkutan berhalangan hadir di posyandu atau di kelas ibu hamil kita. Jadi kalau memang si ibu memang terkendala hanya masalah ada pekerjaan dan sebagainya, artinya si ibu berhalangan itu bukan karena masalah gangguan kesehatan. Nah, jadi dengan demikian si bidan desa bisa mengetahui kondisi ibu kenapa alasannya dia tidak bisa atau berhalangan hadir tadi. Iya, dan langsung periksa juga ya Bu ya, sekalian ya Bu ya, periksa keadaan ibu hamilnya ya Bu ya pastinya. Iya, ini Bu menarik sekali ya Bu ya tentang program Revolusi KIA ini. Iya. Artinya Jessica luar biasa sekali ya, sahabat Obsesia. Tadi udah mulai dari masa hamil nih, udah dijemput bola, dideteksi, sampai dia bersalin, udah bidan-bidannya udah siap siaga, dan juga di saat persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang ahlinya sudah sesuai standar, memiliki STR. Kemudian ketika bersalin dijemput, setelah bersalin diantar, dan yang terakhir nih juga dapat cindera mata sebagai bukti arti kepercayaan ya Bu ya atas persalinan. Jadi buat masyarakat Mulyaguna, ayo udah gratis diantar jemput dapat cindera mata lagi ya nggak Bu? Iya, tanpa terkecuali nih semuanya bisa. Ya, kalau Karin bisa nggak Bu nih, misalkan ke Mulyaguna nih mau bersalin? Oh bisa. Iya,
bisa ya Bu ya. Diterima dengan lapang Diterima dada. ya, iya. Nah, berarti Bu kita udah bahas tuntas nih Bu ya. Udah berarti luar biasa sekali ya program Revolusi KIA di Puskesmas Mulyaguna. Nah, kira-kira nih Bu, Ibu selaku pimpinan Puskesmas, apa harapan Ibu untuk terkait program Revolusi KIA di Puskesmas Mulyaguna, Bu? Ya, harapannya tentunya semoga program Revolusi KIA ini bisa terus berlanjut, tidak hanya di tahun 2021, tapi tetap bisa lanjut di tahun-tahun berikutnya, sehingga nantinya untuk wilayah kerja Puskesmas Mulyaguna, zero kematian ibu dan zero kematian bayi. Iya, amin ya Bu ya. Amin. Iya, untuk meningkatkan usia harapan hidup masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Iya, jadi setelah kita bahas-bahas nih Bu tentang program kita ini ya Bu ya, yaitu program dari Bapak Bupati kita yaitu Bapak Haji Iskandar SK dan melalui Bapak Kadinkes kita yaitu Bapak Iwan Setiawan SPNKes. Iya, terkait program ini Bu ya, Revolusi KIA ini sanggupkah Bu Ibu berkomitmen membesarkan dan memfasilitasi program Revolusi KIA di Puskesmas Mulyaguna? Iya. Alhamdulillah sejauh ini program ini sudah berjalan di Puskesmas Mulyaguna. Tentunya ini butuh komitmen kita bersama, tidak hanya pimpinan Puskesmas. Jadi alhamdulillah sejauh ini kita memang berkomitmen antara pimpinan Puskesmas, dokter Puskesmas, bidan koordinator, kemudian bidan-bidan di ruang KIA dan seluruh staf di Puskesmas Mulyaguna untuk benar-benar bisa mendukung keberhasilan dari program Revolusi KIA ini tadi. Iya, untuk yang di Puskesmas Mulyaguna Bu itu sudah ada dokter ya Bu ya? Ya, alhamdulillah. Ada ya? Iya. Nah, berarti ini untuk screening 10T itu Bu, apakah untuk uji lab itu setiap ibu hamil diuji nih untuk yang HIV, sipilis, iya, BSAG. Iya, untuk ibu hamil mereka wajib dicek deteksi dini untuk penyakit sipilis, HIV dan HBsAg. Di mana untuk HBsAg dan sipilis itu wajibnya cukup 1 kali selama proses kehamilan, sedangkan untuk HIV itu wajib 3 kali. Jadi trimester pertama, kedua, dan ketiga si ibu wajib mendapatkan pemeriksaan HIV di mana semuanya sudah ada alatnya di Puskesmas kita dan bidan desa kita nanti turun sama bidan koordinator turun ke lapangan untuk mengecek kondisi mereka tadi. Iya, jadi bidan koordinator dan bidan desanya mengecek setiap ibu hamil ya Bu ya, yang periksa di Poskesdes, memeriksa triple eliminasi ya Bu ya. Iya, jadi ini untuk upaya deteksi dini ya Bu ya. Jadi dan mendapat penanganan bagi ibu hamil yang mendapatkan gejala ini. Jadi bisa diatasi ya Bu ya. Iya, contoh kalau misalkan dia HBsAg-nya positif, tentunya untuk persalinannya ini kita tujukan ya Bu ya. Iya, dan tentunya juga untuk persiapan vaksinnya juga ini dikoordinasikan juga ya Bu ya sama petugas kita dari dinas kesehatan. Iya. Jadi menarik sekali ya sahabat obsesi perbincangan kita. Jadi kita harus break video tutorial terlebih dahulu, yaitu tentang program Revolusi KIA di Puskesmas Mulyaguna. Selamat menyaksikan. Kepada Yang Terhormat Bapak Bupati Oki Haji Iskandar SC
atas program revolusi kita sehingga saya melahirkan di Puskesmas Mulyaguna dengan sehat, selamat dan gratis. Puskesmas Mulyaguna, oke. Terima kasih kepada Bapak Bupati Haji Iskandar SE atas program revolusi KIA sehingga istri saya melahirkan di Puskesmas Mulyaguna dengan sehat, selamat, dan gratis, dijemput dan diantar ambulan. Puskesmas Puskesmas Mulyaguna. Mulyaguna. Oke. Bu, selamat Bu Yo, sudah lahiran, anaknya sehat. Ini ada setengah bingkisan ya dari Puskesmas Mulyaguna untuk ibu sama bayinya, ya. Tolong dipakai ya. Ini ada bedaknya ya. Ini ada minyak telon, ini sabun mandinya untuk adik bayi. Ya, selamat Bu ya. Iya, kembali lagi bersama kami di program Obsesi, obrolan sehat seputar OKI. Iya, baiklah, menarik sekali. Iya, jadi untuk karena keterbatasan waktu Iya, ini, udah di penghujung kita ya, Bu ya. tidak terasa ya. Iya. Iya, sudah hampir 1 jam. Padahal masih banyak nih yang dibahas, sangat menarik nih. Karena perjuangan dari Puskesmas Mulyaguna ini luar biasa nih. Iya. Iya, jadi untuk sahabat obsesi, jika ada saran atau kritik bisa memberikan di kolom komentar. Iya, jadi untuk Ibu Linda Aryani, kami berterima kasih ya Bu ya atas kehadirannya. Iya. Semoga info yang kita berikan bermanfaat bagi sahabat sehat. Mungkin Ibu mau ada yang ingin disampaikan buat sahabat obsesi? Ya, silakan. Saya pimpinan Puskesmas Mulyaguna mohon izin mewakili seluruh staf Puskesmas Mulyaguna dan mewakili juga seluruh ibu hamil yang ada di wilayah kerja Puskesmas Mulyaguna mengucapkan ribuan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang terhormat Bapak Bupati Haji Iskandar SE yang juga kerjasama dengan Dinas Kesehatan yang dalam hal ini Bapak Iwan Setiawan SKMMkes. Mohon izin saya mewakili dari seluruh ibu hamil yang ada di wilayah kerja. Kami mengucapkan terima kasih berkat program Revolusi KIA ini terdapat banyak kemudahan bagi ibu-ibu hamil dan alhamdulillah capaian persalinan kami perlahan meningkat dengan adanya program ini. Terima kasih banyak. Iya, jadi sangat membantu sekali ya Bu ya program Revolusi KIA ini. Dan juga bekerja sama juga dengan Disduk Capil. Iya, jadi terima kasih kepada Bapak Bupati Ogan Komering Ilir, Bapak Iskandar SE, dan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bapak Iwan Setiawan SKMMkes atas program yang telah diberikan. Iya, jadi udah di ujung acara, berarti kita mau closing nih, mau tutup. Iya, rasa ya. Iya, tapi buat sahabat obsesi yang mungkin ada yang ketinggalan nih tadi nontonnya, nggak lihat nih tadi bagian part-part tertentu. Nah, tenang saja Bu, karena karena obsesi ini kan
selalu tayang nih pada setiap hari Rabu pukul 9 di Facebook, Instagram, dan YouTube Dinkes Kap Oki. Dan buat sahabat obsesi yang tadi ketinggalan, mungkin bisa dilihat kembali di laman kami di Facebook, Instagram, dan YouTube Dinkes Kap Oki. Iya, jadi diingatkan kembali ya kepada sahabat obsesi, kita tayang setiap hari Rabu jam 9 waktu Indonesia Barat. Iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir kata, saya Yasika Andekep dan rekan saya Karena Zafira, serta Ibu, serta Ibu Indah Aryani. Iya, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi di hari Minggu bersama pacar baru naik Vespa keliling kota. Hatiku jadi gembira sesampainya di sana. Duduk dua-duaan makan roti buaya. Lagu cinta hatiku di batang pohon kan ku ukir nama kita.